Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Rizpat Indira dari kelas 01 TPLP 009 dengan NIM 2010-11-400-445. Di video kali ini saya akan mempresentasikan pengantar teknologi informasi dari pertemuan 1 sampai 12. Yang pertama tentang CPU. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit. CPU adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Adapun mikroprosesor adalah CPU yang diproduksi dalam sirkuit terpadu, seringkali dalam sebuah paket sirkuit terpadu tunggal. Komponen-komponen CPU. Yang pertama ada control unit. Tugas dari unit kendali ini adalah mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama, mengambil data dari memori utama untuk diproses, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, mengawasi kerja dari ALU, menyimpan hasil proses ke memori utama. Yang kedua, register. Register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi. Ini digunakan untuk menyimpan data dan atau instruksi yang sedang diproses. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. 3. ALU atau Arithmetic Logic Unit. ALU merupakan bagian dari CPU yang bertugas untuk melakukan operasi aritmetika dan operasi logika berdasar instruksi yang ditentukan. Fungsi CPU. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras, seperti keyboard, pemindai, pulse control, maupun titik-us. Bagian-bagian CPU. Bagian-bagian CPU terdiri dari power supply, motherboard, hard disk, prosesor, VGA card, CD-ROM, kabel data, LAN card, kabel UTP, dan RAM. Perkembangan teknologi informasi saat ini. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Kemajuan teknologi yang semakin hari semakin cepat ini tentunya membuat banyak perubahan terhadap sebuah negara, tidak terkecuali di Indonesia. Dari pesatnya perkembangan teknologi informasi ini membawa banyak pengaruh positif, terutama dalam bidang pendidikan. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dalam bidang pendidikan, maka pada saat ini sudah dimungkinkan untuk diadakan belajar jarak jauh dengan menggunakan media internet untuk menghubungkan antara mahasiswa dengan dosennya, melihat nilai mahasiswa secara online, mengecek keuangan, melihat jadwal kuliah, mengirimkan berkas tugas yang diberikan dosen, dan sebagainya. Semua itu sudah dapat dilakukan. Apabila saya ingin membuat teknologi, saya ingin membuat kacamata pintar. Kacamata yang terhubung dengan dunia internet. Kacamata dengan teknologi augmented reality yang bisa menampilkan data, gambar, ataupun video pada lensa kacamata menggunakan suara. Kelebihannya adalah kita tidak perlu menggunakan handphone saat kita ingin mencari informasi tentang sesuatu yang sedang kita lihat. Sedangkan kekurangannya adalah kacamata ini bisa dijadikan sebagai alat kejahatan. Teknologi seperti ini juga bisa diretas karena terhubung dengan internet. Tetapi manfaatnya adalah memudahkan kita dalam kegiatan sehari-hari. Ya, walaupun saat ini kacamata pintar sudah ada, tetapi apabila saya ingin membuat teknologi kacamata pintar seperti itulah yang ingin saya buat. Kritik terhadap teknologi informasi saat ini. 1. Dalam bidang informasi dan komunikasi, oknum-oknum yang memanfaatkan situs seperti FB sebagai media perkenalan yang didasari modus penculikan, merajalelanya aksi penipuan melalui situs tertentu. 2. Dalam bidang ekonomi, munculnya kecintaan pada produk-produk luar negeri. Banyaknya pengangguran karena orang yang tidak memiliki skill yang dibutuhkan tidak diterima. Harapan saya berharap
semakin canggih teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi, semakin pintar juga SDM-nya, agar tidak dirugikan pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya berharap semakin banyak yang mencintai dan memproduksi produk-produk lokal. Dampak-dampak teknologi yang ada pada di sekeliling kita. Teknologi sekarang semakin canggih dan semakin mempermudah hidup manusia. Teknologi membuat dunia ini berubah. Perubahan itu bisa menjadi perubahan yang positif maupun negatif. Saat ini, teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu jenis dari bentuk teknologi yang berkembang dengan sangat pesat. Memang sebagai sebuah teknologi yang berkembang pesat, pastilah teknologi informasi dan komunikasi memiliki beberapa kelebihan dan juga kelemahan. Berikut ini adalah dampak positif dan juga dampak negatif yang dirasakan di dalam kehidupan sehari-hari. Dampak positif: mempercepat arus informasi, mempermudah akses terhadap informasi terbaru. Media sosial membantu individu dalam mencari informasi. Media hiburan mempermudah komunikasi dengan individu lainnya yang jauh. Sharing dan berbagi file memiliki dampak positif dalam dunia pendidikan sebagai lokasi untuk bisnis jual beli, membantu menyelesaikan masalah dengan mudah. Dampak negatif: individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. Meningkatnya penipuan dan juga kejahatan cyberbullying, konten negatif yang berkembang pesat, fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas, menjauhkan yang dekat, mengabaikan tugas dan juga pekerjaan, membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna, menurunnya prestasi belajar dan juga kemampuan bekerja seseorang. Penelitian di dalam dunia teknologi. Penelitian teknologi informasi cukup berbeda dengan penelitian di bidang sosial kemasyarakatan. Umumnya penelitian TI tidak mempunyai metodologi yang jelas, tidak ada pembuatan kuesioner, tidak ada pengolahan data dan hanya sedikit yang mencakup analisa hasil. Penelitian di bidang TI bisa mencakup beberapa jenis penelitian termasuk: yang pertama, penelitian murni TI. Beberapa penelitian yang bisa termasuk dalam cakupan ini antara lain: pengembangan metodologi pengembangan sistem informasi, metodologi pembuatan data warehouse, metode-metode data mining atau soft computing, konsep jaringan, metode searching, teori optimasi, metode pemilihan variabel, sistem keamanan jaringan, metode enkripsi deskripsi, bahasa pemrograman, metode penyimpanan data, metode pengolahan citra, dan metode pengenalan pola. Yang kedua, penelitian terapan TI. Penelitian terapan di bidang TI lebih mengacu pada penelitian yang memanfaatkan teori atau metode yang telah dikembangkan orang lain dalam cakupan penelitian murni TI. Dalam pengembangan penelitian lanjutan, beberapa penelitian yang dimasukkan di dalam cakupan penelitian ini antara lain: pengembangan sistem kontrol berbasis soft computing, hardware yang menerapkan metode penyimpanan data baru, metode analisa kedokteran berbasis soft computing, penelitian yang membandingkan antara teori dan metode, sistem operasi yang berbasis open source, sistem database dengan sistem injeksi data baru, metode peningkatan efektivitas jaringan berbasis data mining, sistem pencarian dengan metode searching baru, word processing dengan metode spell checker baru, sistem database dengan metode penyimpanan data baru, aplikasi pengolahan citra dengan metode pengolahan baru, aplikasi pemodelan data yang mengakomodasi metode baru. 3. Penelitian pengembangan sistem. Sistem yang dimaksud di sini merefer pada sistem yang dapat dipergunakan langsung oleh pengguna, seperti sistem informasi dan sistem jaringan. Penelitian tercakup umumnya mencakup pengembangan sistem untuk tujuan perorangan atau komunitas tertentu, seperti pengembangan sistem informasi keuangan, sistem pakar, sistem pendukung keputusan, sistem data warehouse, sistem digital library, sistem mobile dictionary, sistem jaringan berbasis open source. Instalasi Linux Ubuntu 20.4 menggunakan VirtualBox. Yang pertama, jalankan aplikasi VirtualBox-nya, lalu klik New, isi nama,
type dan versi yang kalian inginkan, lalu klik next. 2. Tentukan berapa banyak RAM yang akan digunakan untuk VirtualBox. Disarankan untuk tidak melebihi warna hijau, lalu klik next. Pilih create a virtual hard drive now, lalu klik create. Pilih VDI virtual disk image, lalu klik next. Selanjutnya pilih dynamically allocated, lalu klik next. Tentukan seberapa besar ukuran virtual hard drive, lalu klik create. Langkah selanjutnya adalah klik setting, klik storage, lalu klik icon CD atau DVD. Cari Linux yang sudah kalian download. Setelah itu klik OK, lalu klik start. Setelah klik start, tunggu beberapa saat hingga tampilannya seperti di bawah ini. Kemudian klik install Ubuntu. Untuk keyboard layout kita tidak perlu merubahnya. Klik continue. Updates and other software, kita langsung saja klik continue. Installation type, klik install now saja langsung. Ini klik continue. Pilih lokasi Jakarta jika Anda di Indonesia, lalu klik continue. Isi nama, username, dan password, lalu klik continue. Tunggu beberapa saat. Setelah menunggu beberapa saat, klik restart now. Setelah proses restart selesai, kalian akan diminta memasukkan password yang sudah kalian buat tadi. Nah, sampai di sini proses install sudah selesai. Selanjutnya tentang database. Database dapat didefinisikan atau diartikan sebagai kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak, program atau aplikasi untuk menghasilkan informasi. Pendefinisian basis data meliputi spesifikasi berupa tipe data, struktur data, dan juga batasan-batasan pada data yang kemudian disimpan. Basis data merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem informasi karena berfungsi sebagai gudang penyimpanan data untuk diolah lebih lanjut. Basis data menjadi penting karena dapat mengorganisasi data, menghindari duplikasi data, menghindari hubungan antar data yang tidak jelas, dan juga update yang rumit. DBMS atau Database Management System merupakan sistem perangkat lunak yang memungkinkan pengguna basis data atau database user untuk memelihara, mengontrol, dan juga mengakses data secara praktis dan efisien. Manfaat database sebagai komponen utama atau penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Menentukan kualitas informasi, yaitu cepat, akurat, dan relevan, sehingga informasi yang disajikan tidak basi. Informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Mengatasi kerangkapan data, menghindari terjadinya inkonsistensi data, mengatasi kesulitan dalam mengakses data, menyusun format yang standar dari sebuah data, penggunaan oleh banyak pemakai. Sebuah database bisa dimanfaatkan sekaligus secara bersama oleh banyak pengguna. Melakukan perlindungan dan pengamanan data. Setiap data hanya bisa diakses atau dimanipulasi oleh pihak yang diberi otoritas dengan memberikan login dan password terhadap masing-masing data. Tujuan database: membuat agar user mudah mendapatkan data, menyediakan tempat penyimpanan data yang relevan, menghapus data yang berlebihan, melindungi data dari kerusakan fisik, dan memungkinkan perkembangan lebih lanjut di dalam sistem database. Kelebihan database yang pertama yaitu kerangkapan dan inkonsistensi data dapat dikontrol sehingga tidak terdapat data rangkap. Lalu terpeliharanya keselarasan data. Data dapat dipakai secara bersama-sama, memudahkan penerapan standarisasi, memudahkan penerapan batasan-batasan pengamanan,
dan terpeliharanya integritas data. Kekurangan database yaitu mahal dalam implementasinya, rumit atau kompleks. Kerusakan pada sistem basis data dapat mempengaruhi departemen yang terkait. Contoh sistem yang menggunakan database dan cara kerjanya. DBMS atau Database Management System merupakan sebuah aplikasi khusus yang digunakan untuk membuat dan juga mengolah database yang tersedia. Sistem ini merupakan koleksi data dan set program yang dipakai untuk mengakses database tersebut. DBMS merupakan software yang berperan dalam menyimpan, mengelola, dan mengambil data kembali. Adapun teknik yang digunakan sebagai penyeimbang adalah pengamanan data, konsistensi data, dan pengguna data bersama. Contoh dari DBMS adalah MySQL, Microsoft Access, Sybase, Oracle Database, Borland Interbase, dan PostgreSQL, dan lain-lain. Cara kerja database server. Memiliki model client server. Client server dapat diartikan sebagai model dari suatu sistem yang membagi proses sistem antara server yang mengolah database dan klien yang menjalankan aplikasi. Database server mengurangi beban akses data oleh klien pada server. Database dapat diakses oleh beberapa klien secara bersamaan di mana data yang diakses hanya atau diubah berasal dari satu sumber, yaitu database pada server. Server tersebut diakses baik melalui suatu front-end yang berjalan di komputer pengguna yang menampilkan data yang diminta atau back-end yang berjalan pada server dan menangani tugas-tugas seperti analisis data dan penyimpanan. Kesimpulannya yaitu database server mengurangi beban akses data oleh klien pada server. Database dapat diakses oleh beberapa klien secara bersamaan, di mana data yang diakses hanya atau diubah berasal dari satu sumber, yaitu database pada server. XAMPP adalah sebuah perangkat lunak komputer yang sistem penamanya diambil dari akronim kata Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Sementara imbuhan huruf X yang terdapat pada awal kata berasal dari istilah cross-platform yang sebagai simbol bahwa aplikasi ini bisa dijalankan di 4 sistem operasi berbeda seperti OS Linux, OS Windows, Mac OS, dan juga Solaris. SAM merupakan pengembangan dari LAM, Linux, Apache, MySQL, PHP, dan Perl. SAM ini merupakan proyek non-profit yang dikembangkan oleh Apache Friends yang didirikan Kai Oswald Seidler dan Kai Vogelgesang pada tahun 2002. Proyek mereka ini bertujuan mempromosikan penggunaan Apache Web Server. Jika dijabarkan secara gamblang, masing-masing huruf yang ada di dalam SAM menurut para ahli memiliki arti sebagai berikut. X yaitu cross-platform, merupakan kode penanda untuk software cross-platform atau yang bisa berjalan di banyak sistem operasi. Jadi, ada SAM untuk Windows, SAM for Mac, dan untuk Linux. Semua itu bersifat free download SAM. A yaitu Apache. Apache adalah aplikasi web server yang bersifat gratis dan bisa dikembangkan oleh banyak orang atau open source. M yaitu MySQL. MySQL merupakan aplikasi database server yang dikembangkan oleh orang yang sama. MySQL berperan dalam mengolah, mengedit, dan menghapus daftar melalui database. P yaitu PHP. Huruf P yang pertama dari akronim kata SAM adalah inisial untuk menunjukkan eksistensi bahasa pemrograman PHP. Bahasa pemrograman ini biasanya digunakan untuk website dinamis. Contohnya dalam website berbasis CMS WordPress. Sementara itu, untuk huruf P selanjutnya merupakan singkatan dari pemrograman Perl yang digunakan oleh banyak orang dengan berbagai macam kebutuhan. Perl ini bisa berjalan di dalam banyak sistem operasi sehingga sangat fleksibel dan banyak digunakan orang. Fungsi SAM. Program aplikasi SAM berfungsi sebagai server lokal untuk mengampu berbagai jenis data website yang sedang dalam proses pengembangan. Dalam prakteknya, SAM bisa digunakan untuk menguji kinerja fitur atau menampilkan konten yang ada di dalam website kepada orang lain
tanpa harus terkoneksi dengan internet. Cukup akses melalui SAM Control Panel atau istilahnya website offline. SAM bekerja secara offline layaknya web hosting biasa, namun tidak bisa diakses oleh banyak orang. Maka dari itu, SAM biasanya banyak digunakan oleh para mahasiswa maupun pelajar untuk melihat hasil desain website sebelum akhirnya dibuat online menggunakan web hosting yang biasa dijual di pasaran. Membuat database dengan SAM. Langkah pertama untuk membuat database dengan SAM adalah dengan mengaktifkan Apache dan MySQL. Klik Start pada Apache dan MySQL. Kemudian masuk ke phpMyAdmin di SAM. Ketik di browser alamat http ini ya, sehingga muncul tampilan seperti ini. Klik New, lalu isi nama database yang diinginkan. Setelah itu, klik Create. Isi nama tabel database dan jumlah kolom yang dibutuhkan. Setelah itu, klik Go yang ada di sebelah kanan bawah kolom. Isi nama setiap kolom, tentukan type dan length atau values dengan setelah itu klik Save. Langkah selanjutnya adalah klik Insert. Kemudian isi nama table value dengan nama kolom. Setelah itu klik Go. Database sudah selesai dibuat. Software license dan free license software. Software license adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta suatu software untuk mengumumkan dan memperbanyak software ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah software tersebut diciptakan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari definisi tersebut dapat kita lihat bahwa ada dua kata kunci, yaitu izin dan persyaratan tertentu. Hal ini berarti izin itu dapat diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain dengan persyaratan tertentu. Software atau program komputer merupakan salah satu bentuk karya intelektual seseorang, sehingga tidaklah mengherankan jika software tersebut termasuk ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang. Hal ini berarti si pencipta software tadi memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau sering disebut dengan hak cipta. Free license software adalah software gratis yang dapat di-download dan digunakan, namun kita tidak bisa melihat source code software tersebut. Biasanya disertai syarat tidak boleh memodifikasi software tersebut. Ada pula yang disertai syarat harus untuk kepentingan non-komersial. Tetapi syarat mutlak sebuah software tersebut adalah freeware tanpa batasan jumlah dan waktu pemakaian. Intinya, freeware itu software atau aplikasi yang bersifat gratis, jadi kita tidak perlu membeli atau memasukkan nomor serial dari software tersebut. Contohnya Winamp dan Mozilla Firefox dan lain-lain. Jenis-jenis lisensi software. Yang pertama, lisensi open source. Perangkat lunak atau software yang memiliki lisensi open source memiliki arti bahwa perangkat lunak tersebut diperbolehkan dan bisa untuk dikembangkan lagi oleh orang lain, atau hanya sekedar untuk digunakan saja secara gratis tanpa harus meminta perizinan dari pembuat awal perangkat lunak tersebut. Selanjutnya, lisensi trial. Perangkat lunak dengan lisensi trial ini ditujukan agar para penggunanya dapat mencoba atau melakukan demo terlebih dahulu sebelum penggunanya tersebut membeli perangkat lunak tersebut. Dengan lisensi trial ini, para calon pembeli perangkat lunak tersebut sudah bisa merasakan seperti apa perangkat lunak yang akan dibelinya dalam tengah waktu demo beberapa saat. Biasanya ada yang 10 hari, 15 hari, 20 hari, dan sebagainya, tergantung pihak pembuatnya. Selanjutnya, lisensi komersial. Perangkat lunak atau software dengan lisensi komersial ini adalah perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau untuk berjualan.
sesuai seperti namanya tersebut. Nah, jika ada seseorang yang ingin menggunakan perangkat lunak dengan lisensi komersial, orang tersebut harus melakukan pembelian terlebih dahulu kepada penjual resminya agar bisa menggunakan perangkat lunak tersebut. Contohnya adalah sistem operasi Windows dan program Microsoft Office. Lisensi non-komersial. Selain ada lisensi komersial yang ditujukan untuk dijual sehingga mendapatkan keuntungan, ada juga lisensi non-komersial. Lisensi tersebut merupakan kebalikan dari lisensi komersial, di mana software dengan lisensi ini biasanya tidak dijual dan tidak dibuat untuk mendapatkan keuntungan yang berlebih. Software dengan lisensi shareware. Program aplikasi perangkat lunak dengan lisensi shareware ini ditujukan agar aplikasi tersebut bisa disebarkan, digandakan, dan digunakan banyak orang tanpa harus meminta izin kepada pembuatnya terlebih dahulu. Sudah jelas bukan dari namanya saja share, yang dimana memiliki arti untuk dibagikan. Namun umumnya perangkat lunak dengan lisensi shareware ini memiliki opsi untuk meningkatkan fitur-fitur yang ada di dalamnya dengan cara memilih program yang disediakan oleh pengembang aplikasi tersebut. Lisensi freeware. Program aplikasi dengan lisensi freeware sebenarnya hampir mirip dengan shareware, di mana perangkat lunak tersebut dapat dibagikan, digandakan, dan digunakan secara gratis. Hanya saja jika di lisensi shareware, jika kita menginginkan fitur yang lebih, maka kita harus membeli software tersebut. Namun jika freeware ini, kita sudah bisa mendapatkan semua fitur yang ada tanpa harus membayar sedikit pun. Software editing video berlisensi atau berbayar. Yang pertama seperti Adobe Premiere Pro CC, KineMaster Pro, Sony Vegas Pro 16, dan Filmora. Software editing video free lisensi seperti Movie Maker 10, OpenShoot, VSDC Free Video Editor, Lightworks, Blender, dan Shotcut. Konsep dasar keamanan komputer. Yang pertama, pengertian keamanan komputer. Keamanan komputer adalah segala sesuatu yang mengenai keamanan bagi sistem komputer. Filosofi keamanan komputer. Filosofi keamanan komputer yaitu agar dapat mengamankan sistem komputer dengan benar, maka kita harus tahu karakteristik pengganggu yang akan mendatangi sistem komputer kita. Perangkat keras misalnya dari pencurian, perangkat lunak misalnya dari serangan virus atau hackers. Lalu perangkat manusia misalnya pembajakan tenaga kerja. Ada dua pihak. Yang pertama pihak yang diganggu, yaitu perangkat lunak, perangkat keras, perangkat manusia, manajemen, basis data, operasional, dan fisik. Lalu pihak yang mengganggu, lingkungan, fisika, kimia, manajemen, organisasi, perangkat lunak, perangkat keras, sistem operasi, dan telekomunikasi. Keamanan komputer secara fisik dari sisi lingkungan yang perlu diwaspadai adalah manusia, binatang, tumbuhan, cuaca, iklim, dan bencana alam. Keamanan komputer secara fisik dari sisi fisika dan kimia yang perlu diwaspadai adalah dari sisi fisika yaitu panas, listrik, magnet, dan suara. Dari sisi kimia yaitu salah satunya adalah kebocoran baterai. Bahan kimia yang keluar dari baterai yang bocor dapat merusak motherboard. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.